Mari anak-anak, semua duduk dengan rapi. Alkitabnya sudah ada di depannya. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Mari, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami memuji Engkau dan akan mendengarkan cerita Alkitab yang dibawakan oleh Inang Pendeta. Ajari kami untuk mendengar dengan baik, supaya kami juga dapat menerima firman-Mu dengan baik, bahkan melakukannya dalam segenap kehidupan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ayo kita buka Alkitab kita, firman Tuhan yang menjadi cerita Alkitab tertulis di Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Ayo dibuka Alkitabnya, Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita membacanya secara bersama-sama. Jangan dicari kitab Ulangan di Perjanjian Baru ya, nggak ketemu itu. Tapi bukalah Ulangan itu di Perjanjian Lama. Ayo kita sama-sama membacanya. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang baik hati, kita baru saja membaca nas Alkitab tertulis di Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Masihkah ingat kata apa yang tadi pertama sekali dibaca? Coba dilihat lagi Alkitabnya, ada kata apa di ayat 4? Dituliskan di situ, dengarlah hai orang Israel. Berarti kata pertamanya itu dengarlah. Orang yang mendengarkan itu memakai kakinya untuk mendengar. Betul atau salah? Salah Inang Pendeta. Orang yang mendengarkan memakai tangannya untuk mendengar. Benar atau salah? Masih salah. Jadi apa dong? Orang yang mendengarkan itu memakai telinganya untuk mendengarkan. Coba dulu dipegang telinganya. Ada berapa telinganya? Siapa tahu hilang telinganya. Coba dipegang. Oh, ada 2 telinganya. Mengapa Allah menciptakan manusia dengan 2 telinga, 1 mulut? Kenapa ya Tuhan Allah itu tidak menciptakan terbalik? Contohnya 2 mulut, 1 telinga. Kenapa tidak begitu? Kan lebih enak berbicara daripada mendengar. Gimana anak-anak sekolah minggu? Ada yang tahu jawabannya? Tuhan Allah menciptakan manusia dengan 2 telinga, 1 mulut, supaya semua orang itu lebih banyak untuk mendengarkan. Jadi tidak
tong kosong nyaring bunyinya. Kalau tong yang kosong dipukul pasti bunyinya nyaring. Tapi kalau tong yang misalnya ada isinya itu dipukul pasti suaranya tidak nyaring lagi. Yang mau dikatakan di situ kalau otak kita, pikiran kita tidak dipenuhi hal-hal yang baik dari mendengarkan, mana mungkin kita bisa berbicara kata-kata yang berguna. Kalau nggak pernah mendengarkan orang tuanya, mana mungkin dia dapat mengatakan hal yang baik. Itu mustahil, itu tidak mungkin terjadi. Orang yang mendengarkan itu pasti akan selamat. Orang yang mendengarkan itu pasti kehidupannya akan beruntung. Contohnya demikian. Pemulihan rohani mengapa penting? Kita dengarkan dulu pembacaan paragraf 9. Pertimbangkanlah sudut pandang historisnya. Orang Kristen abad pertama menikmati banyak berkat rohani. Namun Yesus dan rasul-rasulnya menubuatkan bahwa ibadat yang sejati akan dirusak dan lenyap. Tadi kalian belajar apa di perhimpunan? Tidak boleh tidur dan tidak boleh main, Ma. Bagus, kita harus mendengarkan baik-baik. Bayangkan kalau Nuh tidak mendengarkan cara buat bahtera. Kan ceritanya bukan begitu, Pak. Memang, dia dengarkan Allah baik-baik dan dia selamat. Mendengarkan baik-baik waktu berhimpun bantu kamu selamat. Di Kejadian 6 ayat 22 dikatakan, kemudian Nuh melakukannya menurut semua yang Allah perintahkan. Ia melakukannya tepat seperti itu. Sudah lihat kan? Ada dua anak yang sedang dalam perhimpunan, artinya sedang dalam perkumpulan. Mereka mendengarkan cerita Alkitab, tapi ada satu orang yang itu ngapain? Ngantuk. Ada satu lagi yang bermain mobil-mobilan. Berarti dia di situ tidak memperdulikan firman Tuhan. Jadi kalau ada anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan cerita Alkitab atau bernyanyi tadi, tapi dia ngantuk, di situ dia tidak menjadi orang yang selamat. Tapi orang yang mendengarkan itu, dia akan selamat. Terus firman Tuhan tadi mengatakan, dengarlah, itu untuk siapa pada waktu itu? Hai orang Israel. Oh, berarti sama orang Israel. Ditujukan kepada orang Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Semua orang punya Allah yang baik, Allah kita yang menciptakan langit dan bumi ini. Makanya kita harus mendengarkan apa kata Tuhan Allah. Dikatakan demikian, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Mengasihi Allah bukan hanya sekedar perkataan. Kita mengasihi Allah karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita umat manusia. Makanya bukan hanya perkataan yang menjadi bukti kita mengasihi Tuhan Allah, tetapi harus melalui hidup kita, perbuatan kita. Dengan cara apa, Inang Pendeta? Kata Tuhan Allah tadi demikian, apa yang kuperintahkan kepadamu, lakukanlah itu. Apa tadi katanya? Apa yang kuperintahkan kepadamu, lakukanlah itu. Apa perintah Tuhan? Hanya sekedar mengasihi? Apa buktinya? Buktinya itu Tuhan Allah sebenarnya sudah memberikan 10 hukum Taurat. Masih dihafal anak-anak sekolah minggu? Hukum Taurat sudah lama kita nggak menyebutkannya ya. Kalau boleh nanti divideokan menghafal hukum Taurat yang untuk minggu ini, hukum Taurat pertama sampai keempat saja. Divideokan, dikirim ke grup ya. Harus hafal hukum Taurat pertama sampai hukum Taurat keempat.
Ternyata hukum Taurat yang ke-10 ini, 10-nya ini itu dibagi 2. Yang pertama, hukum Taurat pertama sampai ke-4 itu mengatur hubungan kasih antara Allah dengan manusia. Makanya, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Jadi Tuhan tidak mau dinomor 2-kan. Tuhan tidak mau menginginkan kita menyembah Allah lain. Kemudian hukum Taurat yang ke-5 sampai ke-10 ini mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Ingat, hukum Taurat ke-5, hormatilah ayah dan ibumu katanya. Berarti itu sesama manusia. Jadi kita menunjukkannya dari perilaku kita setiap hari. Dan Allah itu juga mengingatkan kepada orang tua kita. Ketika orang tua kita sudah mendengarkan kehendak Allah, maka orang tua harus mengajarkannya kepada anak-anaknya. Sewaktu duduk, sewaktu di perjalanan, sewaktu akan berbaring, sewaktu bangun tidur, harus diucapkan ataupun diingatkan kepada anak-anak. Allah tidak pernah bosan untuk mengingatkan secara berulang-ulang. Meskipun 1 hari 10 kali diingatkan, Tuhan Allah tidak pernah bosan. Ternyata orang tua kita di rumah juga begitu. Orang tua kita mau mendidik kita, membimbing kita, sehingga berkata-kata untuk anak-anaknya, supaya anak-anaknya itu selamat, tidak jatuh ke dalam dosa, tidak mau melakukan kesalahan yang sama. Sewaktu duduk-duduk menonton TV, orang tua mengingatkan, "Nak, jangan terlalu sering membuka handphonenya," ataupun sampai tidak mendengarkan orang tua gara-gara handphonenya. Atau orang tua mau mengingatkan kita sewaktu di perjalanan, misalnya kita lagi jalan-jalan keluar rumah, misalnya orang tuanya mengingatkannya, "Nak, sebenarnya kamu itu anak yang baik. Tapi untuk menjadi anak yang baik itu harus mau mendengarkan perkataan orang tua." Kata orang tuanya begitu. Kemudian harus diingatkan sewaktu anaknya itu akan berbaring. Artinya sewaktu mau tidur itu harus membaca Alkitab, berdoa kepada Tuhan. Itu anak yang baik. Artinya kehidupannya itu harus dipenuhi dengan firman Tuhan. Terus diucapkan lagi supaya anak sekolah minggu itu ketika ia bangun, dia harus ingat kepada Tuhan, berdoa agar hidupnya itu dalam 1 hari itu bersukacita, melakukan kehendak Tuhan, tidak melawan, tidak mengabaikan apa kata orang tua. Kalau orang tuanya mengatakan, "Nah, ambilkan dulu ini," dia mau dengan segera karena dia bangun tidur dan mau tidur berdoa, ingat sama Tuhan. Berjalan-jalan dia ingat sama Tuhan. Dia duduk dia ingat sama Tuhan. Maka hidupnya itu tidak mudah dipengaruhi dosa. Kalau minggu lalu Inang bilang, bila iblis menyuruhmu berbohong gak mau, itu karena apa? Firman Tuhan yang mengisi kehidupannya. Ada lagu anak sekolah minggu yang mengatakan, "Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah-berbuah." Jadi firman Tuhan itu akan bertumbuh di dalam hatimu, akan berbuah di dalam perkataanmu, sehingga semuanya itu bisa menunjukkan engkau benar-benar mengasihi Allah. Jadi bukan hanya perkataan "I love you Jesus", "I love you Mapa", bukan. Semuanya kehidupannya benar-benar mengasihi Tuhan Allah. Jadi dulu itu Tuhan Allah mengingatkan umat Israel supaya mereka mengingat Tuhan dalam segenap perjalanan hidupnya. Makanya tadi dikatakan dibuatlah di pintu rumah. Sampai saat ini kan di rumah orang Kristen mau tertulis ya, di depan rumah, di pintu rumahnya itu di atas ada tulisan Shalom. Supaya apa itu? Masuk dan keluar ada shalom di hatinya. Apa arti shalom? Damai. Ada damai di hatinya, mau memaafkan orang lain. Kalau hidup di dalam damai artinya tidak suka berkelahi, tidak suka mengganggu.
itu orang yang hidup di dalam damai. Makanya ditempel di pintu rumah supaya orang yang masuk dan keluar di rumah kita itu mengingat untuk hidup di dalam damai Tuhan. Dan dikatakan dulu ada diingatkan orang-orang dengan menempelkan di dahinya. Supaya apa? Supaya benar-benar ingat sama Tuhan. Dia tidak mau mengabaikan perintah Tuhan. Dan banyak hal lain cara Tuhan untuk mengingatkan umat Israel dan mengingatkan anak-anak sekolah minggu. Inang mau katakan, jangan pernah bosan ya untuk mendengarkan pengajaran orang tua. Jangan pernah bosan untuk mendengarkan cerita Alkitab atau apa yang menjadi kehendak Tuhan agar hidupmu itu selamat, tidak jatuh ke dalam dosa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan, mengisi kehidupan kami, sehingga kami diingatkan untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kami. Kiranya kami dapat mengasihi dengan perkataan dan perbuatan kami. Kami mau mendengarkan cerita Alkitab dengan baik dan mau melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau memberikan sukacita bagi kami anak-anak sekolah minggu, memberikan kesehatan kepada kami, kepada orang tua, kakak abang guru sekolah minggu, seluruh parhalado, agar kami benar-benar mensyukuri banyak berkat-Mu yang Tuhan berikan setiap hari. Bapa yang baik, pada masa ini, pada masa liburan saat ini, ajarkan kami untuk memakai waktu kami dengan baik dan kami melakukan hal-hal yang berguna. Ingatkan kami Tuhan untuk mengikuti protokoler kesehatan, rajin memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, supaya kami hidup sehat dan Engkau yang memberikan kami kekuatan menjalani kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.